Pemirsa kepulangan Hanan binti Muhammad Mahmud atau Maryam binti Ahmad yang berusia 54 tahun ke kampung halaman, Desa Jadi, Kecamatan Socah, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, disambut haru oleh ketujuh anaknya. Maryam bebas dari hukuman kisos setelah mendekam selama 15 tahun 7 bulan dalam penjara, 9 tahun di penjara Zahban, dan 6 tahun di penjara Briman Jeddah, Arab Saudi. Maryam tiba di kampung halamannya pada Sabtu 30 November 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Ahmad Faisal Edo, jurnalis Tribun Madura untuk Anda pemirsa. Rekan Ahmad Faisal Edo, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik rekan Istina di studio dan Tribuners, selamat siang. Maryam binti Ahmad, 54 tahun, warga desa Cetis, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura, tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur setelah ia lolos dari hukuman kisos atas perkara penganiayaan terhadap majikannya di Arab Saudi. Ibu dengan 7 orang anak itu juga bebas dari balik dari penjara Zahban, Jeddah, yang telah mengurungnya selama 15 tahun 7 bulan setelah membayar dia tebusan besar 1,6 miliar rupiah. Tribuners, Maryam kini telah kembali berkumpul bersama keluarga dan ketujuh anaknya setelah terpisah selama kurang lebih 30 tahun. Maryam tiba di kampung halamannya pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Namun meski hingga hari kelima berada di lingkungan keluarganya, Maryam masih berupaya menghafal nama-nama ketujuh anaknya. Bahkan ia juga berupaya untuk mengingat kembali suasana gubuk rumahnya yang telah ia tinggalkan selama 30 tahun. Maryam pergi meninggalkan kampung halamannya sebagai TKW Arab Saudi pada tahun 1994 silam. Namun petaka menimpa Maryam di tahun 2009. Ia terpaksa membalas tindakan arogansi majikannya setelah menyiramkan air panas ke tubuh majikannya, Yahya Muhammad Jabbar Sani. Ia menjelaskan majikannya itu langsung marah-marah tiba di rumah. Hal itu kemudian memancing amarah Maryam hingga dirinya bertindak dengan menyiramkan air ke tubuh majikannya. Beruntung tribunalis sang majikan tidak sampai meninggal dunia. Sejak itulah Maryam mendekam di balik jeruji saat kedua anak majikannya masih berusia di bawah 10 tahun. Mendekam di dalam penjara selama itu tentu sangatlah berat bagi Maryam secara psikologis. Celah yang bisa ia maksimalkan adalah menunggu pengampunan dari dua anak majikan ketika sudah memasuki usia balik. Kedua anak majikan tersebut adalah Said Yahya Muhammad Jabbar Sani yang saat ini sudah berusia 22 tahun dan Wafa Yahya Muhammad Jabbar Sani yang sudah berusia 20 tahun. Keduanya memberikan pengampunan terhadap Maryam. Tribuners pada hari kelima berkumpul dengan keluarga dan 7 anaknya, rumah Maryam masih banyak dikunjungi para tetangga dan kerabat dekat. Anak kedua dari Maryam, Jasuli, 38 tahun, menuturkan Maryam meninggalkan kampung halaman dan memilih menjadi TKW di Arab Saudi saat dirinya berusia 12 tahun. Ia mengaku pertama kali mendapatkan kabar bahwa ibunya menjalani masa hukuman ketika dirinya berada di tanah rantau di Jayapura. Dalam kurun waktu 15 tahun 7 bulan, Jasuli hanya bisa berkomunikasi dengan ibunya sebanyak 7 kali, itu pun di tahun 2012. Tribuners, kepulangan Maryam dari Arab Saudi hingga ke kampung halamannya berkat dukungan Kementerian Luar Negeri dan Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia BP2MI yang berada di Kabupaten Pamekasan, Madura. Dua lembaga pemerintah itu turut mengantarkan Maryam hingga tiba di halaman rumahnya pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Hal itu disampaikan keponakan Maryam, Pak Rossi yang terus mengikuti perkembangan proses hukum di Arab Saudi, termasuk informasi-informasi dari pemerintahan Arab Saudi yang didapatnya dari pihak Kementerian Luar Negeri dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia berkaitan dengan celah hukum yang bisa dimaksimalkan di dunia. Demikian rekan Cina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Ahmad Faisal Edo, jurnalis Tribun Madura atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama sejumlah pihak terkait. Segala perkembangan yang ada di pemerintahan Arab Saudi kita mengikuti, dan dari pihak Kementerian Luar Negeri dan KJRI itu selalu berkomunikasi dengan pihak keluarga. Intinya ada celah hukum yang kemudian bisa menyelamatkan bibi kami ini, bahwa kemudian kita harus menunggu 15 tahun 7 bulan itu dalam rangka ingin meminta pengampunan dari anaknya.
Dan setelah mendapatkan pengampunan, kita harus membayarkan denda sebesar 1,6. Saya dari Jayapura, tidak perantau. Ada di Jayapura. Dengar ibu kalau itu ibu di penjara gitu. Iya. Gimana waktu itu perasaannya? Bagaimana? Sedih ya? Sedih. Ya, kayak mimpi itu. Tidak nyangka. Saya kesini ini mau ini, saya penakut, saya ini Trauma. mau ngambil ini, saya penakut masih. Trauma Bu ya. Hah? Ingat yang di sana. Madri ngelihat ini bukan semua ini tuh. Ngelihat segala-galanya ini bukan ini. Tapi alhamdulillah Bu. Cuman ya saya ini ngomongnya alhamdulillah saya udah nyampe ke sini. Ini anaknya siapa nggak tahu, ini adiknya siapa nggak tahu, Pak. Padahal keluarnya dari aku semua ini, Pak. Keluar anak, keluar cucu, keluar anak, keluar cucu. Lupa semua. Anaknya juga nggak tahu ini datang. Assalamualaikum, nggak tahu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.